siang hari ya. Ini nggak terasa Ramadannya berlalu cepat juga ya, walaupun tetap di rumah ya. Baik, hari ini kita akan cerita bagaimana keluarga di tengah pandemi. Namun sebelumnya mohon izin untuk menggunakan screen ya, share screen ya. Boleh Baik, silakan Ibu. Supaya lebih mudah berceritanya gitu ya. Jadi kita diminta oleh panitia untuk menjelaskan tetap harmonis di tengah wabah COVID-19 ya. COVID ini singkatan dari Coronavirus Disease karena ditetapkan oleh WHO atau ditetapkan WHO tahun Desember tahun 2019, makanya diambil 19 ya. Hampir mirip dengan Dewa 19. Ya, baik. Kita berharap rumah kita kan aman dan nyaman ya. Karena ini benar-benar bukan kita sendiri yang begini, ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga seluruh dunia, ratusan negara, bahkan hampir lebih 200 negara yang seperti kita saat ini ya. Mungkin sudah aman rumah kita karena kita sudah jaga ya. Anak-anak atau keluarga sudah diajar menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Nah, satu lagi nih, supaya nyaman, caranya adalah jaga perasaan. Ya, jaga perasaan. Nah, supaya jaga perasaan ini paling penting nomor satu itu kita tahu dulu nih, karena ini kan kita tidak seperti kondisi sekarang. Ini ada shock culture ya, yang biasanya sesekali keluar atau ada beberapa jam di luar, ini semua hampir berlama-lama di rumah. Makanya kita berinteraksi dengan suami, berinteraksi dengan anak-anak, ya. Dan yang paling dasar adalah memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Makanya kita kadang-kadang di rumah ini ya lihat suami jadi kesel, lihat anak-anak, apalagi anak laki nih para bunda sering kesel. Ya, makanya saya mau kasih sedikit tentang perbedaan otak pria wanita ya. Dalam surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, laisa zakaru kal unta, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan ini diteliti oleh banyak ilmuwan di dunia, Masya Allah. Ya, tapi memang ditelitinya baru di abad-abad ke-20 tentunya ya. Nah, mohon maaf, mohon izin ini saya memperlihatkan gambar otak ya. Otak manusia itu terdiri dari dua, otak besar dan otak kecil. Ini batang otak yang jalan di leher dan otak yang dari oke. Nah, jadi kira-kira begini. Otak besar itu nanti Allah bagi dua bagian, belahan kanan dan kiri. Ya. Nah, setelah diteliti ternyata ini ada perbedaan yang sangat mendasar. Ini otak laki-laki yang male dan ini otak perempuan. Tadi kita sudah belajar kanan dan kiri ya. Ternyata ada yang sangat berbeda. Ini warna orange nih. Laki-laki cuma di otak sebelah kirinya, perempuan ada kiri bahkan agak bawah sedikit dan tambah kanan depan. Apa ini? Ini ternyata pusat bahasa dan kosakata. Ya. Laki-laki hanya diciptakan di sebelah kiri saja otaknya, pusat bahasa dan kosakatanya. Perempuan kiri dan kanan depan. Ya. Ini yang mendasari perempuan lebih pandai bicara dan bisa bekerja dan terus bicara juga. Nah, itu kita perempuan ya. Jadi mohon maaf ini karena fitrah ya. Laki-laki karena lokasi bicaranya cuma di otak sebelah kiri, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuh. Dan rata-rata jumlah komunikasi itu sebanyak 7.000 dijumlahkan ini. Bunda yang punya suami pendiam, mungkin cuma 5.000. Ya. Tapi kalau kita punya suami yang memang wataknya pembicara, bisa 9.000. Cuman rata-rata 7.000. Ya. Perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan depan, maka didapati seperti ini. Kata-katanya saja banyak nih, 6.000 sampai 8.000, Masya Allah. Ya, bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Bunyi vokal tuh gini, oh, a, oh, itu. Ya. Gerakan tubuhnya itu 8.000 sampai 10.000, Masya Allah. Ini jauh ya dari laki-laki ya. Dan rata-rata, jadi kalau ini dijumlahkan, komunikasi wanita itu 20.000. Okay. Memang tidak semua wanita bisa 20.000 ya. Ada yang pendiam. Yang pendiam itu 16.000. Yang aktif bicara tentu bisa lebih dari 20.000. Ya. Nah, mari kita lihat. Tentunya karena perempuan potensinya banyak, maka ya kita buat sebagai perempuan kemudian diminta untuk tetap di rumah, ya dimohon untuk bisa ya
membuat 20.000 komunikasi ini ke jalan yang baik-baik, ya, atau kita salurkan dengan hal yang baik, ya. Kita jadi perempuan ini ya itu tadi ngomongnya banyak, gerakan tubuhnya banyak. Artinya begini, ya, kita sudah oke deh, kita sudah terima kita di rumah, sebisanya kita ya banyak bebenah di rumah kah atau melakukan hal-hal yang berguna dan produktif. Ya, ini 20.000 soalnya. Laki-laki ini cuma 7.000. Maka jangan heran mungkin bapak-bapak atau anak laki di otak bawah sadarnya mereka menghemat kata-kata, ngirit kata-kata, ya. Jangan heran tuh. Kenapa? Karena mereka walaupun tidak tahu persis bahwa 7.000 jumlahnya, cuman otak ini memberikan informasi pada seorang laki-laki bahwa hemat-hemat kata-katanya. Makanya para bunda, para istri, ya tolong tidak usah merasa resah, gelisah atau marah kalau suaminya di rumah tapi juga ngomongnya sedikit. Ya, atau anak laki-laki ya ngomongnya terbatas pada ibunya karena memang kuotanya sedikit. Ya. Kalau sekarang masih mending pada di rumah ya. Coba sebelum PSBB waktu sebelum lockdown. Bapak-bapak kan kerja di luar rumah bukan? Kadang berangkatnya pagi, ada bahkan berangkat ya, pulang malam. Ini habis-habisan 7.000 nih, habis-habisan 7.000. Aisyah. Ya, makanya pas waktu dia sampai di rumah, istrinya ngomong panjang lebar, laki-laki cuma sanggup jawabnya sedikit-sedikit. Gitu. Ya, ini waktu sebelum kondisi kayak sekarang. Nah, sekarang salah satu hikmahnya kondisi kayak di sekarang ini kita di rumah saja, artinya buat laki-laki, mudah-mudahan 7.000 katanya nggak habis-habisan banget. Mungkin dipakai untuk work from home, tapi tentu nggak 7.000 habis ya. Nah, inilah kita bersyukur banget akhirnya para suami, para ayah mungkin menggunakan waktunya untuk ngobrol sama istrinya, ya, ngobrol sama anak-anaknya. Ya. Begitu juga anak laki-laki bisa ngobrol agak panjang sama ibunya. Ya, ini hikmah dari stay at home itu. Ya. Baik. Ini sudut mata. Ini mata wanita sudutnya itu lebar kanan kiri. Cuman ke depannya pendek. Jadi perempuan ini kalau matanya ke depan masih bisa lihat kanan kiri. Ya. Cuman ke depan tuh nggak panjang, pendek. Laki-laki kalau dia lihat ke depan, sudutnya sempit, dia tidak selebar perempuan. Tapi lihat ke depannya jauh lebih panjang. Ini karena perbedaan retina mata. Ya. Kenapa seperti ini? Ya, ini Allah yang ciptakan ini. Apa maksud Allah ciptakan ini? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kita bisa ambil hikmahnya. Rupanya perempuan itu diminta untuk jago menjaga rumahnya atau jago menjaga sarangnya. Ya. Dengan kemampuan mata lihat ke depan memang tidak terlalu panjang, cuman pendek, tetapi kanan kirinya lebar. Nah, itulah perempuan ya itu jago banget jaga rumahnya itu. Contoh misalnya ibu-ibu kalau sedang masak, matanya dimasakan, mata kita dimasakan, tapi bisa lihat maaf tikus lewat, kecoa lewat, itu bisa kita lihat loh. Ya. Dan karena kita tahu bahwa ada tikus dan kecoa, makanya kita hati-hati makanan yang sudah dimasak kita tutup rapat-rapat, kan gitu. Atau kita nyusuin anak, mata kita lihat anak, ada orang datang, kita bisa lihat lewat sudut mata ini. Makanya kadang mata tetap di anak, kita tetap ya langsung ngomong siapa tuh kan gitu. Ya itu, makanya perempuan jago jaga sarangnya. Ya. Nah sekarang kita disuruh kembali ke rumah. Benar-benar kita harus jaga sarang. Ya. Dan menjaganya supaya aman dan nyaman. Nah, kalau laki-laki memang ini disebut mata berburu atau mata hunter. Sudutnya nggak lebar, dia sempit. Ya, tetapi ke depannya panjang. Memang laki-laki ini jago untuk bekerja di luar rumah dengan kondisi yang melihat jauh ke depan. Ya. Untuk apa? Ini namanya mata berburu atau mata hunter. Diharapkan para ayah atau para pria itu jago berburu nafkah. Ya. Zaman dulu ini juga sudah begini matanya bapak-bapak. Zaman dulu mungkin berburu nafkahnya berburu di hutan, ya tembak binatang misalnya. Itu harus bapak-bapak yang pergi. Kenapa? Karena antara berdirinya pemburu dengan buruannya itu nggak boleh dekat-dekat. Karena kalau terlalu dekat kan dia lari ya. Nah, tetapi karena jauh dengan kemampuan laki-laki melihat panjang ke depan itu laki-laki bisa berburu hewan di hutan. Ya. Jadi tinggal dia lihat fokus dia tembak atau tombak atau panah. Ya. Jangan perempuan yang ke hutan.
Dia nggak bisa lihat lurus panjang. Ya, sudah nggak bisa lu lihat panjang ke depan, ngomongnya banyak perempuan ini. Ya, saya kebayang ya kalau kita masuk ke hutan mau tembak kijang, itu udah ribut duluan kan? Mana sih kijangnya ya? Mana sih kijang? Ini nggak lihat ke depan soalnya. Ya, udah nggak lihat kan ngomong. Ah, itu lama-lama binatang lari. Itulah makanya laki-laki yang bertugas berburu atau berburu nafkah. Perempuan di rumah. Kenapa? Hasil buruan laki-laki, nanti perempuan jago membagi-baginya. Itu jagonya perempuan bagi-bagi. Sekarang ya berburu nafkahnya bukan di hutan atau bukan binatang yang kita buru, tetapi peluang. Ya, kita tidak buru uang. Kapan kita buru uang? Ya, pasti sakit hati. Kita buru peluang. Karena dalam peluang ada uang. Ya. Dan peluang itu ada di kantor-kantor, ada di rumah-rumah, ada di tempat-tempat. Makanya para ayah sekarang berburu peluangnya, dia harus mobilitas, dia harus jalan. Tentu dengan kendaraan. Ya. Dan apalagi kalau laki-laki sudah bawa mobil, bawa motor, bawa pesawat, pokoknya sudah pegang drive itu hormon testosteron meningkat. Sehingga laki-laki ya dengan kemampuan mata yang melihat jauh ke depan, kemudian hormon testosteron meningkat sehingga dia menjadi sangat tertantang. Itulah makanya laki-laki kalau bawa mobil, bawa motor itu bisa ngebut. Dan itu jagonya dia. Dia bisa nyalip ke depan. Itu jagonya laki-laki. Ya. Dan tolong harus difahami. Walaupun sekarang kita ya sedang lebih banyak di rumah, tapi besok-besok kalau misalnya suami bawa mobil, bawa motor, dan kalau dia ngebut, please ibu-ibu diam saja. Karena laki-laki sering terganggu kalau kita ribut. Kita bilang apa? Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas, awas gitu. Laki-laki marah gitu. Kenapa? Karena buat laki-laki ngapain lihat kanan kiri, orang nyalipnya di depan. Kemampuan mata melihat panjang ke depan itu membuat laki-laki percaya diri untuk ngebut. Ya. Apalagi kalau kita punya anak laki-laki yang sudah bisa bawa mobil. Kalau kita selama ini minta dia anter, tapi kita ribut, dia males tuh besok-besok kalau nak tolong antar ibu ke pasar, males tuh udah. Kenapa? Bawel kita. Ya. Makanya kalau nanti naik mobil sudah ibu tutup mata aja, ya pas sampai baru buka mata. Itu selamat gitu. Ya. Jadi yang bawa mobil nggak pusing. Ya. Nah ini kemampuan laki-laki memang. Tetapi sekarang karena lebih banyak di rumah, maka laki-laki jarang menggunakan kemampuan mata ini. Dan akhirnya apa? Sering masalah di rumah. Kalau apa? Cari barang. Kunci mana kunci? Dia lihatnya lurus, padahal di samping tuh kunci. Laki-laki susah lihat ke samping. Ibu-ibu tuh sering kan minta tolong anaknya, nak, ambilin gunting, nak. Di mana, Bun? Di meja. Anak laki kan seneng banget nih bantu ibunya. Nggak ada, Bun. Ada, nak. Nggak ada, Bun. Pas ibunya yang cari, loh ini ada. Kenapa? Karena dia nggak lihat. Kunci itu di samping. Mata laki-laki lurus. Kita perempuan karena lebar, itu jadi bisa dapat itu. Makanya ibu-ibu suka gusar. Apa dia bilang sama anaknya? Ini, makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Nah, itu yang nanti bikin anak laki-laki ya kesel lagi tuh. Kenapa? Karena dia udah niat baik mau bantu. Cuman kan anak laki nggak tahu kalau matanya kayak gini. Ibu-ibu juga nggak tahu kalau matanya kayak gini. Nah, berantem bolak-balik gara-gara itu. Dan laki-laki tersinggung kalau dibilang cari pakai mata. Kenapa? Karena sebetulnya sudah pakai mata. Cuman dia nggak lihat lebar. Nah itu. Jadi gimana dong Bu Aisyah supaya kita nggak berantem, kita jaga perasaan. Ya, kalau suami cari barang, anak laki-laki cari barang, dan dia nggak ketemu padahal ada di samping, tolong dibantu saja. Tanpa embel-embel panjang lebar, cari pakai mata. Kira-kira bisa begitu ibu-ibu? Ini loh Abi, terus kita mulutnya diem. Ya, karena kita 20.000 kata tuh. Sering keluar dengan spontan. Ya. Kalau nggak bisa, tetap mau ngomong, gantilah cari pakai mata dengan, ini loh sayang, ya Allah, mata laki-laki banget. Nah, itu jauh lebih menyenangkan daripada cari pakai mata. Ya, karena berantemnya gara-gara ini. Nah, sekarang di rumah berinteraksinya lebih lama kan? Nah, ini harus difahami. Ya. Apalagi, nah ini otak, ini bagian depan dibelah. Ini namanya corpus callosum, otak bagian tengah. Ya ini, dia adalah serat-serat saraf. Ternyata Allah menciptakan corpus callosum wanita lebih tebal, 30%.
Karena lebih tebal, maka karena dia berada di otak, di tengah otak ini, dia menghubungkan otak kiri dan kanan. Ini corpus callosum. Wanita lebih tebal. Penelitiannya di UCLA, University California Los Angeles, oleh Dr. Robert Groski. Dia menemukan otak wanita memiliki corpus callosum lebih tebal dibanding otak pria. Bahkan dikatakan 30% lebih tebalnya. Karena lebih tebal, sehingga wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Tangannya masak, ya, habis itu suapin anak, balas WA, kakinya ngepel, itu perempuan banget, Masya Allah. Mungkin ada juga sekarang para bunda sedang ikut kajian online tapi gendong anak juga, nyusuin anak juga, Masya Allah. Dan ini karunia Allah buat otak wanita, yaitu corpus callosum dibuatnya tebal. Ya, nah ini. Laki-laki bagaimana? Laki-laki karena corpus callosumnya lebih tipis, otak pria dibuat untuk pekerjaan khusus. Otak pria terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal yang khusus. Ya, sehingga pendengaran pria menurun. Jadi pria begini, kalau dia mengerjakan sesuatu di depannya, ya, setelah 10 menit otaknya konsentrasi. Karena konsentrasi, pendengarannya menurun. Makanya pria hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kebayang nggak teman-teman? Laki-laki kan udahlah matanya lurus, ya, corpus callosumnya tipis, maka dia kalau mengerjakan otaknya cepat konsentrasi, pendengarannya menurun. Maka laki-laki itu khusyuk banget kalau kerja. Ya. Ketika pria membaca koran atau nonton TV dan pegang gadget, ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Kenapa? Sedang konsentrasi, pendengaran menurun. Ya, kita panggil suami, Abi, Abi, Abi. Mulai yang ketiga udah mulai melotot itu. Ya. Suami kadang-kadang nengok panggilan ketiga atau keempat. Dan suami heran, kenapa istrinya marah? Banyak bapak-bapak bilang sama saya, tanya sama saya, Bu Aisyah, saya heran, kenapa istri saya kalau manggil melotot? Saya bilang, itu panggilan ketiga, Pak. Yang istri Bapak cantik, panggilan pertama sama kedua. Panggilan ketiga, udah naik darah. Makanya pas dia nengok, loh, istrinya melotot. Anak laki juga heran tuh. Bu Aisyah, saya heran, kenapa bundaku kalau manggil marah? Saya bilang, itu panggilan keempat, nak. Kamu nggak dengar panggilan 1, 2, dan 3, makanya dia langsung marah. Ya, nah ini harus tahu supaya nggak berantem gara-gara ini di rumah nih, karena kita berlama-lama di rumah bersama-sama. Ya, terus gimana dong Mbak Aisyah? Yang penting tahu, karena kalau kita tahu, kita jadi paham. Kalau kita paham jadi sadar gitu. Oh, bukan suami tidak mau dengar panggilan saya, atau bukan anak laki-laki tidak mau dengar panggilan ibunya, dia lagi konsentrasi. Dan pada saat konsentrasi pendengaran menurun. Jadi gimana dong supaya kita tetap cantik? Ya. Supaya kita tetap cantik pada saat suami menoleh, artinya apa? Mari ibu-ibu coba latihan. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Itu coba. Bisa nggak? Ayah, ayah, ayah. Bisa gitu yang ketiga tuh ya. Ayah. Mungkin biasanya dia noleh ketiga dan keempat. Karena kita bertahan senyum sampai panggilan kelima, insya Allah pas suami nengok, kita masih cantik. Bisa gitu? Latihan. Kalau nggak bisa begitu, ya sudah pakai cara dicolek aja. Jadi nggak usah teriak-teriak, colek aja, colek. Biasanya colekan pertama, dia nggak rasa. Kenapa? Konsentrasi. Colekan kedua baru dia nengok, gitu. Ya, kenapa? Berantem juga gara-gara hal seperti ini, padahal ini fitrah. Ya. Nih coba nih, istri duduk di sampingnya suami. Suami ini udah nggak lihat karena matanya nggak lebar, ya. Kemudian dia konsentrasi, pendengaran menurun. Coba bayangin, istri di samping dia nggak rasa. Kadang-kadang sadar setelah 2 jam, ada kamu. Ya. Dan istri-istri suka baper. Apa dia bilang? Tuh kan, aku deket aja dia nggak rasa. Gimana kalau aku jauh? Nggak usah baper teman-teman. Ya, kalau kita mau kasih tahu bahwa kita duduk di sini, kasih tahu aja, colek aja. Ya, ayah, bunda duduk sini ya. Oh, oke. Anak laki-laki. Ayah bunda ketahuilah bahwa otak laki-laki itu karena bagian kanannya lebih dominan, makanya otak laki-laki ini otak kreativitas. Otak benda,
otak imajinasi, otak musik, ya, dan otak permainan. Jadi laki-laki emang senang main, Bunda. Saat ini eranya gadget, maka tentu mainnya gadget. Zaman dulu eranya layang-layangan, mainnya layang-layangan tuh nggak kenal waktu. Eranya kelereng, mainnya kelereng, ya, main gundu. Sekarang karena gadget. Dan kalau dia sudah main setelah 10 menit, ya, kalau masih belum 10 menit dia masih mau dengar tuh. Tapi setelah 10 menit ini konsentrasi, pendengarannya menurun. Makanya para bunda manggil anak laki yang sedang main gadget gini, suka naik pitam. Kenapa? Karena nggak dijawab. Apa yang dilakukan? Ada beberapa bunda masih juga menjewer anaknya atau mencubit. Ya, laki-laki suka kaget, kenapa aku dijewer ya? Tapi apa yang paling tidak disukai oleh anak laki kalau sedang begini? Direbut mainannya. Itu dia nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena dia sedang bertanding. Skor lagi tinggi-tingginya kita rebut. Pasti dia tanya, Bunda, kenapa rebut mainan aku? Kata bundanya, abis kamu dipanggil nggak jawab. Terus dia bingung, kapan manggilnya Bunda? Kenapa? Karena emang nggak denger. Itu yang membuat anak-anak kadang-kadang tidak nyaman di rumah. Kalau nggak ada peraturan PSBB atau nggak lockdown, mungkin tuh anak udah lari tuh, udah main di luar sana. Saya mengurus narkoba tuh sejak tahun 98 sampai sekarang. Ada beberapa pasien saya kena narkoba, kenapa? Karena kalau main di rumah, ibunya ambil mainannya. Dia main di rumah, ibunya ambil mainannya. Akhirnya apa? Main di luar rumah. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, solusi yang salah. Itu hati-hati. Kalau sekarang sebisanya, gimana caranya anak tenang-tenang di rumah lah, dia nikmati saja. Yang penting dia sudah ikuti PJJ, pelajaran jarak jauh, sudah kerjakan tugas, sudah ibadah, dia sholatnya setiap waktu sholat kita ingatkan dia sudah sholat. Selebihnya memang anak laki-laki senang bermain. Ya, ini harus difahami. Ya, oke. Kenapa begitu? Karena otak laki kanannya lebih dominan ya. Dan itu tadi korpus kolosum di tengah nih kan di sini. Laki-laki itu lebih tipis, korpus kolosum di tengah sini. Karena lebih tipis maka otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi. Perempuan korpus kolosumnya tebal di sini. Maka otak kiri kanan tersambung lebih banyak. Lebih banyak. Ini yang membuat perempuan multitasking. Tapi ada dampaknya otak perempuan kayak gini. Apa dampaknya? Karena kiri kanannya tersambung, perempuan sering salah sebut arah. Mas, belok kanan mas, tapi tangannya ke kiri. Mas, belok kanan mas. Itu perempuan itu, sering banget. Ya, maka jangan heran kalau ada ibu-ibu berkendaraan, naik motor, naik mobil, sennya di kanan, beloknya ke kiri. Itu tadi itu. Ya. Atau kadang-kadang kalau dia perempuan jadi navigator, ya dia kasih tahu, ngasih direction kepada yang bawa mobil, nanti lampu merah kanan ya, lampu merah kanan ya. Padahal maksudnya kiri. Jadi pas mobil itu ke kanan dia marah. Kok ke sini sih? Loh tadi bilangnya kanan. Astagfirullahaladzim. Itu baru. Sering banget lah perempuan kayak gitu. Ya. Keluar lift kalau misalnya bermalam di hotel barangkali, naik turun lift, dia bingung kanan kiri. Kanan apa kiri ya? Salah lagi. Ke mall, misalnya kalau waktu kita ke mall, masuk toilet mall selamat, keluar nggak selamat tuh. Kenapa? Karena salah masuk toilet pria. Ya. Nah, itu karena perempuan dalam waktu di awal-awal, dia nggak bisa meyakinkan ini kanan, ini kiri. Maka kadang-kadang perempuan suka pakai cincin di tangan kanan itu untuk meyakinkan, oh ini yang kanan ini. Jam di sebelah kiri, oh ini yang kiri gitu. Ya. Ini juga yang mendasari perempuan susah baca peta di awal-awal. Baca waze itu bingung tuh kanan kiri, dia puter-puter, peta puter-puter. Kalau laki-laki jelas karena kanan kirinya terpisah, makanya ini kanan, ini kiri, laki-laki. Itu dia. Jadi buat para bunda, buat kita semua perempuan, kalau salah tunjuk arah, salah sen, atau salah keluar toilet, itu bukan pikun. Itu karena kita perempuan banget. Otaknya kiri kanan tersambung lebih banyak. Ini harus paham. Kalau enggak nanti marahin diri sendiri, aku pikun. Enggak. Kalau Anda sering ngomong pikun-pikun, betul-betul pikun nanti. Ya Allah, aku perempuan banget. Gitu dong. Ya. Kenapa? Salah tunjuk arah. Dan perempuan susah banget kalau misalnya ya, ini paling sering kalau ke Jogja nih. Tanya sama orang di Jogja ya, Mas, Jalan Kamboja di mana? Itu orang Jogja itu kan selalu begini ya, 100 meter ke utara, 5 meter ke selatan kan gitu ya. Ngetan, ngalor, ngidul gitu.
Perempuan susah tuh, mana sih utara selatan? Apalagi kalau bukan penduduk asli. Ya. Kita tuh lebih senang begini, sebelah mananya Alfamart, itu. Atau sebelah mananya KFC, pokoknya disebutlah itu semuanya. Ya, kenapa? Karena perempuan otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Nah, ini juga kadang-kadang nanti di rumah salah ngomong sama anaknya. Ya. Sayang ambilin gunting, ya. Sebelah mana, Bun? Itu di meja, sebelah kanan. Padahal maksud dia kiri. Anaknya lihat kanan, sudahlah mata laki-laki lurus, lihat kanan nggak ada, dia nggak bisa lihat yang kiri. Ibunya ngotot. Ada, tadi ibu taruh di situ. Yang kanan, sebelah kanan, padahal kiri. Ini lagi yang bikin stunning anak laki-laki atau anak-anak di rumah, ya, juga anak perempuan. Kenapa? Kan dia ngikutin apa yang ibu bilang. Sebelah kanan, taunya kiri. Gemes banget itu. Ya. Dan buat anak-anak ini ketahuilah, ya, memang begini kita otak ibu-ibu ini. Please maafin ya. Oke. Apalagi? Otot wajah. Otot sebenarnya sama ya, otot wajah pria wanita. Cuma nanti yang membedakan kulitnya. Perempuan lebih halus, ya. Dan memang karena lebih halus, ya, lebih terasa bila dibelai. Ya, karena di bawah kulit ini banyak permukaan saraf, ya. Ini laki-laki juga sama begini, cuma kulitnya lebih tebal laki-laki. Ya. Kemudian garis-garis tulangnya itu lebih garang pada laki-laki. Ya. Nah sekarang, otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik. Maksudnya apa? Jadi kalau ada suami istri duduk di teras atau duduk di ruang makan gitu ya, atau ruang tamu. Kemudian anaknya lari-lari. Pas anaknya jatuh, setelah jatuh 2,5 detik berikutnya, ibunya itu sudah berespon wajahnya secara emosional. Gitu. Aduh, ya Allah, gitu ya. Dan ibunya pas lihat bapaknya, kenapa bapaknya diam aja ya? Gitu. Coba sekarang pas diteliti, apakah betul bapak-bapak tidak punya perasaan? Ternyata setelah diteliti, otot wajah laki-laki berespon secara emosional setelah 1/5 detik atau 0,2 detik. Berarti lebih cepat laki-laki dong. Ya. Artinya, kalau ada anak jatuh, bapaknya lebih duluan kaget sebetulnya. Lebih duluan takut, lebih duluan sedih. 0,2 detik. Cuman karena hormon testosteron membuat otot wajah laki-laki kaku, ibu lihat wajahnya suami atau wajahnya ayahnya kok kaku banget, nggak ada perasaannya. Ya. Makanya dikatakan laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajah. Kenapa? Karena hormon testosteron membuat otot laki-laki itu tidak selentur perempuan. Kalau perempuan kok ketahuan banget ya, mukanya sedih, mukanya marah, kok ketahuan ya. Karena ada hormon perempuan namanya estrogen progesteron yang membuat wajah perempuan itu lentur. Ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Jadi kita perempuan suka lebay. Udah jatuh nih, iya, kita langsung lebay itu. Kenapa? Hormon perempuan kita membuat kita bikin ya ekspresinya diekstrimkan gitu. Bukan sengaja begitu, bukan, itu bawah sadar sudah. Ya. Nah, laki-laki dia diam aja, padahal dia duluan kaget, duluan takut loh. Jangan salah, 0,2 detik. Maka para bunda stop untuk bilang laki-laki nggak ada perasaannya. Nah. Iya, malah lebih duluan. Bapak-bapak kalau istrinya sakit itu takut duluan, Bu. Ya. Cuman mukanya langsung rata, kayak nggak ada pedulinya gitu. Padahal ya Allah takut banget, Bu. Ya. Nah ini tadi wanita karena hormon progesteron estrogennya bikin lentur wajah, makanya wanita ngomong sama perempuan tuh 10 detik saja ngomong sama perempuan, mukanya 6 kali berubah. Ya. Ya Allah, kali berubah tuh muka, saking lenturnya itu. Ya. Tapi inilah cantiknya perempuan. Coba teman-teman, kalau ngomong sama perempuan yang mukanya rata, serem banget. Ya. Kayak ngomong sama siapa? Rihanna The Master itu. Yang cuman ini laki-laki lain. Laki-laki karena ototnya dipengaruhi testosteron, sehingga dia tidak selentur muka kita gini. Apalagi kalau baru datang di rumah, baru datang dari suatu tempat.
Atau misalnya seorang istri, ayah jemput aku ya. Di mana? Aku taklim di Masjid As-Salam, Jalan Kemboja misalnya. Oke, pas dia datang, itu mukanya 10 menit pertama begini. Gini nih. Makanya istri merasa, kenapa sih dia nggak suka ya jemput aku. Ya. Padahal bisa jadi itu suami gembira jemput istrinya, cuman mukanya rata sama 10 menit pertama. Bahkan bisa jadi si suami bergairah, cuman muka rata. Kita merasa, tuh kan dia nggak suka jemput aku, tahu dia gitu dia nggak suka, mendingan nggak usah jemput. Dia tambah jengkel lagi kita. Nah, kemudian laki-laki karena sekarang lebih banyak di rumah, ya para bunda, jangan heran kalau ya kita sering pergoki mukanya suami atau anak laki rata. Itu bukan berarti dia nggak suka, bisa saja gembira dia di rumah. Kenapa? Mukanya rata sudah. Ya, please jangan persoalkan muka rata ini. Banyak bunda tuh suka maksain anak lakinya, sayang senyum dong, senyum dong. Dia mukanya rata, Bu. Udah gitu, ini Ramadan. Anak laki ya di Ramadan karena lapar dan haus, kaku mukanya. Ya, nah ini tadi. Jadi please sambutlah, maksudnya kita yakinkan diri kita kalau suami mukanya rata, anak laki mukanya rata, oh dia seneng kok. Cuman dia rata. Inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Atau anak sekarang bilangnya cool, dingin. Ya Allah dia cool banget. Cuman kalau kita nggak tahu ilmunya, laki-laki sering banget cool di rumah kayak gini, kita anggap dia marah. Bedanya marah dengan gembira gimana Bu Aisyah? Ya. Nanti setelah diam 10 menit terus dia marah, berarti tadi udah marah. Tapi setelah 10 menit terus dia ngomongnya biasa-biasa aja, bahkan sudah bisa ketawa, oh berarti dia senang-senang aja dari tadi itu. Ya, ini penting banget kita tahu. Oke. Dan apa lagi? Ini otak kita, di dalamnya ada otak emosi. Otak emosi. Ya. Itu sebesar kepalan tangan masing-masing otak emosi. Coba lihat kepalan tangannya coba. Ya. Mbak Afri coba lihat kepalan tangannya tuh. Itu otak emosinya segitu tuh. Jadi ada di dalam otak di sini. Makanya waktu kecil kalau kita kesel sama teman kita, awas loh ya gitu. Itu mau bilang ini otak emosiku secara bawah sadar walaupun kita nggak ngerti. Ya. Nah, dia di dalam. Ini otak dilihat dari samping kiri ya. Ini yang jidat paling depan sini ya, jidat depan. Ini pas dibelah, inilah otak emosi. Kita sering sebutnya sistem limbik. Emosi kita ada di sini. Ini sering juga disebut otak hewan mamalia. Ya. Dan manusia otaknya lengkap. Ada hewan mamalianya, ada otak reptilnya. Jadi manusia lengkap kan. Ada sifat reptil dan ada sifat mamalia. Nanti yang membedakan dengan hewan yang lain, ini otak lapisan luarnya nih, neokorteksnya. Perempuan lebih, manusia lebih tebal. Manusia lebih tebal. Bayangkan ini kan otak emosi tadi ya. Ini korpus kolosum nih kan. Perempuan lebih tebal. Artinya apa? Berarti perempuan lebih cepat terstimulasi emosi dan kelihatan emosinya. Karena dia lebih tebal. Oke? Nah, sekarang batang otak ini atau otak reptil ini ada sifat reptil di kita. Apa sifat reptil? Reptil ini kalau menjaga keselamatan dirinya, keamanan dirinya, dia melakukan respon 2 hal. Ya, 1 fight, serang atau flight, kabur. Kalau kita ketemu ular tuh nyerang kita, itu bukan dia marah, bukan, dia fight. Ya. Biasanya reptil ini kalau ketemu kita agak dekat, ketemu manusia agak dekat, dia atau ketemu makhluk lain agak dekat, dia pasti fight, dia nyerang. Tapi kalau ketemunya agak jauh, dia flight, dia lari. Sama, kita juga manusia. Kalau ketemu ular, kita lari. Ya? Kenapa? Karena kita juga punya fight or flight di sini. Ya. Dan kita juga punya otak emosi. Kalau ini lebih variasi. Ya. Nah ini. Dari otak akan keluar serabut saraf. Sistem saraf. Jadi ada sistem saraf pusat, itu otak dan sumsum tulang. Jadi sumsum tulang manusia itu adalah serabut-serabut saraf yang jalan di tulang belakang. Begitu juga kalau teman-teman pernah makan sumsum tulangnya sapi, itu yang kita sedot-sedot, itu serabut-serabut sarafnya sapi yang jalan di tulang belakang. Ya. Nah, nanti dari tulang-tulang belakang ini akan keluar tali-tali, tali temali, sistem saraf ke seluruh tubuh. Ini namanya sistem saraf perifer. Ya. Kerja sistem saraf ini luar biasa, sangat kompleks, tapi bolehkah kita analogikan sekarang seperti kabel listrik? Ya.
Nanti lewat sistem saraf ini akan jalan informasi, pesan, yang mana diperoleh dari otak dan panca indera. Kalau misalnya kita sedih, kan tadi ada otak emosi ya, sedih, dia jalan, sedih, 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 sedih. Kalau kita marah, dia jalan, marah, 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 marah. Jadi badan ini ikut marah nanti. Atau juga dari panca indera, kalau kita mendengar sesuatu, maka pesan yang didengar itu jalan di badan. Ya. Nah, insya Allah kamu sehat walafiat. Ibunya ngomong gitu dan ini anaknya dengar. Insya Allah kamu sehat walafiat, insya Allah kamu sehat walafiat. Kamu anak soleh nak, kamu anak soleh, nak. Pesan itu akan jalan di badan dan anak itu akan menjadi anak yang soleh. Makanya hati-hati untuk ya bicara sama anak supaya dia dengarnya ya sesuai itu. Sama lagi ibu-ibu kalau marah kan, kamu ini kalau main aja lama, kalau main lama, kalau main lama jalan itu. Kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget. Nah, itu kalau disuruh sholat susah banget. Ya, hati-hati nih, dia akan jalan seperti itu. Makanya hati-hati bicara. Dan anak senang juga kalau dia melihat dari penglihatannya. Makanya kenapa dalam mendidik anak perlu keteladanan. Kalau ibunya suruh sholat, sebisanya anak waktu lihat ibunya udah siap sholat juga. Nah itu keren tuh, pesannya jalan dua tuh. Sholat yuk nak. Terus ibunya juga udah siap, jalan dua. Anak susah banget diajak kalau kita suruh sholat, tapi pas dia lihat ibunya masih pegang gadget. Nah, itu repot nih. Jadi keteladanannya nggak ada. Ya. Tapi ada anak juga ya, apalagi lagi bulan Ramadan ini nih. Dia lihat ibu bapaknya masih duduk-duduk tenang minum teh, dia sudah sholat maghrib. Itu keren banget itu, luar biasa. Ya. Oke. Nah, dan apa yang kita ucapkan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah itu jalan di badan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sehat walafiat. Saya sehat walafiat. Saya bahagia di rumah dengan anak dan suami. Saya bahagia di rumah. Makanya badan kita sebetulnya bisa kita setting. Otak kita bisa setting. Dengan apa? Ucapan-ucapan yang baik. Maka kalau memang mau bahagia di rumah, harus ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, jalan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, saya bahagia tetap di rumah saja. Itu saya bahagia tetap di rumah saja. Makanya hashtag itu penting, ya. Selalu bahagia di rumah, selalu bahagia di rumah. Pas kita baca itu pesannya jalan selalu bahagia di rumah. Ya. Asik di rumah aja, asik di rumah aja. Ya. Stay healthy di rumah aja, stay healthy di rumah aja. Itu pesan-pesan hashtag itu yang bagus-bagus akan jalan. Dan yang kalimat-kalimat buruk juga akan jalan juga. Kalimat buruk akan jalan. Ya. Tapi untungnya Allah kasih waktu tunda. Apa maksudnya waktu tunda? Kalau pesannya baik, kalimatnya baik, yang dia dengar baik dan yang dia lihat baik, satu kali diucapkan dia jalan di badan. Ya. Saya sehat walafiat, sehat walafiat. Terus kita baca misalnya satu hashtag ya tentang bahagia di rumah. Itu langsung jalan bahagia di rumah. Tetapi kalau beritanya buruk, pesannya buruk, itu dikasih waktu tunda oleh Allah. Satu kali diucapkan, dia belum jalan. Tapi kalau sudah berkali-kali, baru jalan. Berkali-kali itu berapa Bu Aisyah? Kata beberapa ahli mengatakan 3 kali diucapkan dan dia masih mengucapkan kali keempat itu yang jalan. Misalnya kita bilang, di rumah bosen banget, itu 1 kali ya. Itu belum jalan tuh pesannya. Diulang sampai 3 kali, bahkan sampai 4 kali, yang keempat jalan. Maka tubuh kita benar-benar bosan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Ada yang mengatakan 3 kali, yang kali ketiga jalan. Waduh, yang mana nih kita ambil nih? Ya. Untuk preventif ya sudah kita ambil yang paling cepat ini ya. Jadi kalau kita ucapkan negatif, kali ketiga dia sudah jalan. Itulah makanya Allah kasih waktu tunda. Itulah juga dikatakan, kalau orang niat baik, baru niat saja. Karena kalimat niat baik itu sudah jalan, dia dapat pahala 1, baru niat baik. Dan kalau niat baik ini dikerjakan, dia pahalanya berganda jadi 10. Kenapa? Dia sudah jalan melakukan niat baik. Niat buruk. Kalau niat buruk itu baru diucapkan niatnya, belum dihitung dosa. Kenapa? Karena belum jalan di badan ini.
Tapi kalau niat buruk itu dia lakukan, dihitung dosanya 1. Artinya apa? Kalau ada niat buruk, ya orang ini melakukan niat buruk berarti dia udah omong berkali-kali di badannya ini atau diucapkan atau di kepalanya dia udah niatin itu berkali-kali. Makanya dia melakukan. Ya, ini bersyukur Allah kasih waktu tunda pada manusia sehingga apa? Sehingga itu tadi ya coba kita jaga omongan kita, jaga pendengaran, jaga penglihatan, dan jaga pikiran kita dan emosi kita. Ya, jaga. Kita cari yang baik-baik aja. Makanya hindari berita-berita buruk keseringan. Kalau kita mau tahu kondisi negara kita ini seperti apa saat ini, cari berita yang akurat. Pilih satu saja, satu kali aja dengar. Dan ulang-ulang. Kenapa? Kalau diulang-ulang nanti berita buruk itu jalan. Nanti badan kita dapat pesan yang buruk. Bu Aisyah kok bisa tahu ya sistem saraf yang mana yang baik, mana yang buruk? Iya. Rupanya permainan listrik itu membuat sebuah potensi atau power. Kalau berita baik, kalimat positif, itu ternyata frekuensinya di atas 200 Hz. Jadi sistem saraf tahu, oh ini pasti baik nih. Kenapa? Dia di 200 Hz. Jalan dia. Sekali ngomong jalan. Sekali dipikirkan jalan. Sekali dilihat jalan. Sekali didengar jalan. Tapi kalau yang buruk, yang negatif, ya itu di bawah 200 Hz. Maka sistem saraf merasa, ini negatif nih. Frekuensinya, vibrasinya nih, ya dia di bawah 200. Maka sekali diomongin, belum jalan dulu. Ditunda. Tapi kalau diulang-ulang, oh dia jalan. Ya. Ibu-ibu misalnya selalu bilang ya, saya bukannya tambah senang di rumah malah berantem sama, itu hati-hati ngomong itu tuh. Sekali aja cukup. Jangan diulang-ulang. Kenapa? Kalau diulang-ulang nanti jalan di badan, maka berantem terus nanti. Itulah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Karena itu tadi dia omongin, dia jalan. Maka badan ini akan melakukan ya apa yang diminta tadi. Ya. Baik, kemudian ini di otak emosi ada 9 level ini nih. Dan hewan mamalia juga ada ini. Jadi kita punya 6 jenis emosi yang nuansanya negatif, ini yang di bawah 200 Hz semua. Ada 3 yang nuansa positif, ini yang di atas 200 Hz semua. Kalau digabungkan dengan ilmu nafsu, 3 di bawah itu nafsu lawama, 3 di atas nafsu amara, 3 di atas mutmainnah. Ya, ini ada di otak kita dan nggak bisa hilang masalahnya. Makanya mengapa kalau kita takut, sedih, kalimat yang pas di otak itu, ya Allah angkat takutku ya Allah. Ya Allah angkat sedihku. Ya Allah angkat marahku. Ya, kurang tepat kalau kita bilang, ya Allah hilangkan marahku. Hilangkan sedihku. Kenapa? Ini nggak bisa hilang memang. Yang bisa itu diangkat. Angkat sedihku supaya dia naik ke sini. Jadi kayak tangga, persis kayak tangga. Diharapkan kita berada di sini. Ya. Memang perasaan kita, emosi kita naik turun. Kenapa? Emang ada level tangganya gini. Nah, itulah makanya diajarkan oleh Allah ya dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Jadi kondisi sekarang ini ternyata diuji Allah. Ya, kan kita ada rasa takut dan juga lapar ini. Ya, bukan karena lapar Ramadan, memang nggak ada bahan pokok. Kekurangan harta, perekonomian terhambat. Ya, kekurangan jiwa, jiwa kita kurang, itu hampa. Kenapa? Itu tadi kondisi yang pandemi ini membuat kekurangan hampa. Dan buah-buahan, ini mungkin kita tafsirnya sebagai kekurangan makanan, minuman. Ya. Tapi kalau lapar sudah ada di sini. Artinya apa? Berarti Allah betul-betul mau bilang buah-buahan. Kenapa? Karena buah-buahan ini makanan surga, ini makanan dahsyat banget. Dan sekarang harusnya kita banyak makan buah-buahan. Cuman itu tadi karena berkurang mungkin pasokannya atau bagaimana, itu kita diberikan kekurangan buah-buahan. Namun Allah berikan jalan keluarnya dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka please sekarang udah diajarin sama Allah kalau ada rasa sedikit takut, ya, rasa lapar, rasa kekurangan harta, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selama ini kita mengucapkan innalillahi wa inna rajiun kalau ya musibahnya besar, kematian kah, gempa kah, ya, kebakaran. Namun di sini sambungan dari 15516 ini dia bersambung seperti ini, ya. Berarti
sedikit rasa takut saja kita sudah harus ucapkan innalillahi wa inna rajiun. Jadi kalau misalnya kita kembali ke level ini, kita ada rasa takut udah mulai turun nih, hati-hati nih. Karena kalau kita tidak ucapkan innalillahi wa inna rajiun, dia tidak naik ke atas, dia makin turun ke bawah. Nanti sedih, takut, kemudian sedih berkepanjangan, merasa nggak berguna, itu apati. Ini yang bahaya, pas merasa nggak berguna, ada suicide, ide bunuh diri. Gue nggak berguna, mendingan gue mati aja. Itu namanya depresi, berarti udah ambluk ke sini. Itulah makanya kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya naik ke atas. Ya. Dan tubuh ini, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia jalan di badan ini. Dan badan senang. Kenapa? Itu karena artinya sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya pada Allah lah kita kembali. Ini sel-sel otot, dengar kalimat innalillahi wa inna rajiun, dia gembira banget. Kenapa? Karena sel-sel otot ini, ada triliunan sel-sel otot di tubuh manusia, itu bisa berkomunikasi. Dia saling ngomong. Karena kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia badan langsung betul-betul tawakal. Ya sudah, kita milik Allah dan pada Allah kita kembali. Ya, itu. Itu pentingnya kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin teman-teman sudah sebut, tapi harus diulang-ulang lagi. Udah sebut terus mulai enak perasaan, besok takut lagi. Kenapa? Dengar berita bahwa PSBB diperpanjang. Udah takut, aduh gimana nanti sholatnya ya? Siapa yang khutbah nih kita kalau sholat di rumah kan gitu. Itu makanya kita innalillahi wa inna rajiun. Ya. Dan tentu disambung dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa itu? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Artinya apa? Ya, kalau kita sekarang menganggap ini sulit, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau kita perbanyak istighfar, itu level emosi naik. Sampai ke level emosi acceptance, menerima, bersyukur. Dan kalau kita anggap ini masalah, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dijanjikan Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan kalau sekarang kita nggak ada rezeki, ya, atau nggak ada ekonomi kurang, disuruh istighfar dulu. Kenapa dijanjikan? Allah memberinya dari rezeki yang dari jalan yang tak terduga. Kalau sekarang kita lagi nggak punya uang, betul-betul nggak punya uang, ya, tolong tidak berpikir pinjam uang siapa ya, minta sama siapa ya. Kenapa? Kalau langsung berpikir pinjam uang siapa, minta sama siapa, itu biasanya kecewa. Kita anggap kakak kita mau ngasih, kita bilang sama kakak nggak ngasih. Kita anggap tetangga paling dekat lah, paling kenal sama kita minta nggak dikasih. Itulah makanya disuruh perbanyak istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Jangan fokus mikirin siapa mau pinjam. Terus bagaimana caranya? Fokus istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat, Allah menjanjikan, ya, memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ini ingat ini, harus ingat. Astagfirullahaladzim. Tahu-tahu ada yang kirim beras. Tahu-tahu ada yang kirim cendol. Tahu-tahu. Dan itu tanpa terduga. Makanya fokus istighfar. Dan saya senang, ibu-ibu sudah terbiasa istighfar. Kalau dia buka dompet, duitnya sedikit, dia langsung astagfirullahaladzim. Itu keren tuh, udah bener itu. Ya, tinggal diulang-ulang terus. Supaya apa? Supaya level emosi kita yang tadinya takut, itu dia naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik. Apa gunanya dia naik ke atas? Supaya kita berada di zona ikhlas. Dan sangat beruntung. Kenapa? Nanti badan kita, karena kita semangat, bersyukur, itu kan jalan dari otak. Semangat. Badan semangat nih. Bersyukur. Badan bersyukur nih. Makanya nanti badan dan otak pada saat kita semangat bersyukur, dia memberikan intuisi atau menangkap ilham untuk sesuatu yang kreatif. Makanya kita produktif. Pokoknya tenang aja dulu. Di dalam kondisi sekarang ada baiknya, syukuri. Kenapa? Udah saatnya badan dan otak kita istirahat sebentar aja, sebentar istirahat. Kenapa? Rupanya kalau otak istirahat, dia akan menemukan hal-hal yang baru. Penemuan-penemuan spektakuler, pesawat, mobil, bahkan juga ini peralatan-peralatan teknologi itu ditemukan dalam keadaan otak istirahat. Barang 10 menit kah, 20 menit, relax. Dan sekarang karena kita memang nggak boleh keluar tentunya,
Ya, di rumah kan jadi tenang-tenang aja. Mungkin dulu istirahat waktu sebelum PSBB kerja, cuman karena selalu berada kepengen keluar, makanya ketenangannya terganggu. Nah, sekarang udah tenang dulu. Allah akan kasih petunjuk, akan kasih masuk di otak kita. Ya. Kemudian apa lagi? Terakhir. Nah ini, badan kita ternyata berlapis-lapis. Dari badan yang kasar ini, berlapis sampai nanti dapat lapisan yang halus. Namanya, ini subtil nih, lapisan paling halus. Berupa apa? Berupa gelombang vibrasi. Jadi tubuh kita, bahkan semua benda di alam semesta, itu sesungguhnya kalau dibelah, itu tinggal gelombang energi atau vibrasi, partikel vibrasi energi atau cahaya. Jadi benda padat ini kalau dibelah, dipecahin, ya. Nah, itu tadi dia akan seperti ini. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa pada manusia. Ini dikatakan lautan tak bertepi. Apa? Sinyal ini lautan tak bertepi. Sebagaimana sinyal yang diciptakan manusia. Ini bayangkan Mbak Afri di Depok betul ya? Depok atau Bekasi ya? Saya di Jakarta Timur bisa ketemu. Teman-teman juga ada 100 orang kira-kira berjumpa. Kenapa? Karena kekuatan vibrasi sinyal. Tubuh manusia itu sinyal. Makanya zaman dulu belum ada teknologi sinyal, itu bapak ibu kita, nenek-nenek kita, para wali-wali itu, dia tenang-tenang aja. Kenapa? Dia bisa telekomunikasi dengan sinyal mereka. Sekarang kita, karena jarang belajar tentang sinyal tubuh atau badan bioplasmik tubuh, kita lupa bahwa manusia punya potensi luar biasa, yaitu mengirimkan sinyal ini. Waktu kapan sinyal dikirimkan? Ini sinyal ini membawa pesan apa yang kita ucapkan, makanya hati-hati ngomong. Kalau kita takut, nggak cepat-cepat innalillahi wa inna rajiun, nggak cepat-cepat istighfar, itu makanya takutnya jalan di badan. Satu, badan akan merasa ketakutan dan dia sakit, makanya disebut psikosomatis. Ya, bahaya kedua apa? Takut tadi didorong oleh gelombang ini ke alam semesta, terbroadcast. Apa dampaknya? Dampak nomor satu, orang sekeliling kita itu yang tadinya nggak takut jadi ikut takut. Yang tadinya nggak sedih jadi ikut sedih, terimbas dia. Ya. Dan apalagi bahayanya, sinyal ini punya sifat menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik benda dan menarik orang. Ya. Yang seperti apa? Ya seperti yang kita ucapkan tadi, diucapkan di benak karena takut, maka ditarik peristiwa yang tambah bikin takut nanti. Atau bahkan ketakutan yang kita takuti itu nanti kejadian. Kenapa? Karena kita tarik. Nah, sinyal ini juga selain dia menarik peristiwa, dia punya sifat adalah mengirimkan doa kita. Itu makanya kalau kita mengirimkan doa, kita sebut namanya lengkap. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk anakku Fulan bin Fulan, yang tidak bisa sama-sama PSBB atau lockdown bersamaku. Dia ada di luar negeri, ada di luar kota. Ini kirim, Bu. Itu Al-Fatihah. Oh, sinyal langsung syut. Kenapa? Karena ini sinyal menembus dinding, menembus jarak, bahkan menembus waktu, bahkan menembus alam. Kalau kita doakan ya orang tua kita yang sudah tiada, siapa kakek kita telah tiada, bacakan Al-Fatihah dengan sinyal ini, nembus itu alam barzah, insyaallah. Makanya dikatakan vibrasi ini lautan, kekuatan, potensi lautan yang tak bertepi. Ya, oke, sip. Kalau gitu saya kembalikan dulu ke Mbak Afri, kita diskusi dulu, ya. Silakan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibunda Aisyah. Sama Mbak Afri. Masya Allah, ini pertama kali mendengar dari detik pertama Ibu sampaikan bahwa kita harus menjaga perasaan. Saya tertakjub gitu ya, karena ternyata ya benar, saya cuma wanita ya. Saya adalah wanita diciptakan Allah yang ternyata ya seperti ini, begitu. Tidak boleh memaksakan kondisi saya gitu ya, mungkin ekspresi saya yang excited kepada suami saya yang datar mukanya. Karena tapi memang jangan salah, gini Mbak Afri, laki-laki senang lihat istrinya excited. Oh ya. Cuman dia tidak bisa merespon seperti excitednya kita. Sesekali saja. Ya, lebih jarangnya mukanya rata. Itu dia, Bu. Soalnya saya sering kali merasa, ayo dong, banyak senyum, ayo dong, excited, saya udah excited loh, gitu. Saya sudah memancing, gitu. Nah, itu sebetulnya hal yang sering kali kita temui kalau kita mengalami, waktu secara terus-menerus, gitu ya,
di dalam rumah gitu, baik kepada suami maupun kepada anak kita. Jadi memang menjaga perasaan itu penting di saat kondisi yang tidak ideal ini. Terima kasih sekali Ibunda Aisyah, Masya Allah. Terima Nah, kasih. mungkin banyak juga dari teman-teman di sini yang merasa, oh iya ternyata betul ya, oh iya. Nah, sekarang kita akan coba ke beberapa pertanyaan Bunda. Ada yang sudah sempat bertanya, kita coba cek terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau mau bertanya boleh ya via chat yang ada di sini atau langsung angkat tangannya, raise hand gitu ya, supaya bisa langsung menyampaikan kepada Ibunda Aisyah. Nah, pertama Bunda dari Yasir Naim. Ini Bapak atau Ibu ya? Bapak Yasir, insya Allah ya. Bapak Yasir. Assalamualaikum, Dr. Aisyah Dahlan. Bagaimana menyikapi istri yang suka mengecek HP suaminya? Karena hal ini bisa memicu pertengkaran yang disebabkan istri tidak percaya. Mohon penjelasannya, dokter. Nah, kita coba jawab dulu ya untuk pertanyaan pertama. Nggak apa-apa. Silakan. Kumpul 3 juga sekalian. Maaf. Oh, begitu. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Yasir ya, kita akan coba lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Suherlin ya. Nah, Bu Suherlin bertanya, Assalamualaikum Dr. Aisyah, saya mempunyai anak perempuan. Ketika saya memanggil anak saya tersebut, minimal 3 kali dipanggil baru dijawab. Jadi anak perempuan ya, Ibu ya. Entah itu posisi anak saya sedang menonton, bermain, atau sedang duduk berdua. Apakah itu wajar? Anak saya berumur 4 tahun. Pertanyaan kedua dari Ibu Suherlin. Untuk pertanyaan ketiga. Dari Ibunda Sisilia Silviani. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Bagaimana seharusnya bersikap tegas kepada anak batita? Apakah memarahi anak apabila anak tersebut melanggar sesuatu itu bersikap tegas yang baik? Jadi keynote-nya, apakah memarahi anak, begitu ya, ketika dia berbuat kesalahan itu adalah sikap tegas yang baik. Nah, anak itu. Batita ya, bawah 3 tahun ya? Iya, betul. Di sini menulisnya batita. Baik. Oke, kita ketiga pertanyaan dulu ya, Ibu ya. Baik, ya, terima kasih. Silahkan, Ibu. Terima kasih pada Pak Yasir, Ibu Suherlin, dan Ibu Sisilia ya. Terima kasih sekali pertanyaannya ya. Betul Pak Yasir, itu bagaimana? Istri yang suka ngecek suami itu sebetulnya malah senjata makan tuan sebetulnya. Bener deh, bener ya, bener. Kenapa? Karena kadang-kadang kita salah tanggap tentang chattingnya antara suami dan orang-orang sekitar itu, mungkin di orang-orang kerja dan sebagainya ya. Karena zaman sekarang tuh unik-unik itu, komunikasi unik-unik ya. Sebetulnya tenang aja, nggak usah diperiksa. Kalau suami ada penyimpangan, itu nanti kebuka sendiri. Percaya sama saya. Demi Allah. Ya, jadi nggak usah dicek. Nggak usah terlalu kepo, bikin sakit kepala. Tapi kalau nanti itu ada penyimpangan, itu HP kebuka sendiri, nggak tahu gimana caranya, demi Allah. Itu saking Allah sayangnya sama istri-istri yang dia dizalimi oleh suami. Beberapa tahun ini saya sebagai konsultan orang-orang pernikahan ya, yang menemukan suaminya perselingkuhan, itu karena nggak tahu kenapa terbuka di depannya. Itu. Makanya saya juga gitu. Pokoknya saya nggak mau buka-buka. Jangankan HP suami, anak aja nggak mau. Kenapa? Nanti nggak sanggup. Banyak kalimat-kalimat anak zaman sekarang buat kita sakit kepala. Ya, punten ya, maaf ya. Anak-anak itu kalau chatting, dia ngomong sama temennya, maaf ya, jir gitu kan, mencur. Kalau itu buat mereka biasa. Tapi buat kita, ya Allah anak kita, ya Allah astagfirullah. Kita udah kepikiran duluan. Makanya nggak usah terlalu kepo. Berdoalah, ya Allah, seandainya ada apa-apa terhadap anakku dan suamiku, ya bukakan tabir itu ada aja. Ya. Dan ingat, pada saat Allah membukakan tabir, berarti kita sudah siap menghadapinya. Ya, tinggal kita cross check. Abi, punten, aku kok sempat kebuka, padahal aku ngapain lagi bebenah. Ya, siapakah si A ini? Itu harus diskusikan. Ya, jadi kalau saya sarankan buat para istri, nggak usah ngecek-ngecek, nggak usah, please, nggak usah. Kasih kesempatan, ya, kasih kepercayaan pada suami, agar apa? Agar suami juga menjaga kepercayaan itu. Ya. Dan buat para bapak juga, kalau udah dikasih kepercayaan, please dijaga atuh.
Pilih mana? Ya, istrinya kasih kepercayaan dan Anda jaga, atau istrinya ya cari ngecek-ngecek terus. Ya, jadi please kerjasama yang baik. Ya. Kemudian Ibu Suherlin, anak saya perempuan Bu Aisyah 4 tahun, dipanggil 3 kali, dia nggak jawab. Saya belum dapat informasi bahwa setiap kali begitukah atau sesekali saja. Ya, kalau sesekali saja mungkin posisi duduk atau posisi mungkin dia lagi duduk sama siapa, lagi ngobrol gitu ya. Tapi kalau terus-terusan begitu, berarti Ananda Ibu Suherlin yang perempuan ini agak tomboy otaknya. Dia cetakannya menuju otak laki-laki yang cepat konsentrasi juga dan pendengaran lebih cepat menurun dibanding perempuan biasa. Tapi kalau sesekali itu karena posisi. Oke? Ya, tenang aja Bu. Ya. Ibu Sisilia, bagaimana bersikap tegas pada anak batita? Apakah kita ngomong keras itu tegas? Ibu, maaf ya Bu. Otak anak bawah 3 tahun belum sanggup mendengar suara yang bising, suara yang keras. Nanti sistem sarafnya ya bahaya itu, dia terbentur dan kalau kita bahasa awamnya angus nanti listriknya. Please. Bahkan anak bawah 3 tahun itu harus kita charge baterai di kepalanya ada 5 hal, ya. Sentuhan fisik, waktu yang mengesankan, jadi kita harus beri dia waktu, ya. Kemudian beri dia kata-kata mendukung, yaitu pujian, support dan keberpihakan. Lihat deh, keberpihakan. Ya, kemudian kasih hadiah, ya, dan pelayanan. Kita mandikan, kita kasih makan. Itu harus setiap hari 5-5 itu balita. Kapan baterai balita 5-5 tadi dengan bahasa kasih tadi ya, namanya teknik bahasa kasih. Tidak ngecas baterai itulah nanti anak-anak akan tantrum, anak-anak akan mencubit adiknya atau ngejek adiknya atau ngejek orang lain. Ya. Berarti dia nggak kecas baterainya. Penyimpangan perilaku menandakan ya baterai di otak anak itu di bawah kritis minimal. Ya, jadi please anak batita itu belum sanggup memahami apa semua. Kalau mau diajak bicara di depannya, ya. Dan kalau ibu mau ajak musyawarah, pakai tuntunan Allah Ali Imran ayat 159. Apa Allah memberikan perintah pada kita itu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersikap karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Itu tadi, ya. Karena rahmat Allah, ya, maka karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ya. Jadi disuruh lemah lembut, dan ingat lemah lembut itu rahmat Allah, bukan bawaan lahir seorang ibu terhadap anaknya. Seorang orang tua ini, ibu bapak, kalau terhadap anaknya malah kalau kepengen maunya lebih cepat-cepat. Kalau anak orang lain kita masih bisa lebih rem, bisa lebih cepat lembutnya ya. Oke, nah sekarang makanya minta ya Allah mohon lemah lembut. Ya. Kemudian dalam ayat itu Allah bilang begini, sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka akan menjauh darimu. Wah ini bahaya. Tahun 98 sampai sekarang saya ngurus narkoba dan mengurus anak-anak penyimpangan lainnya, itu karena menjauh dari orang tua. Oke? Terus apalagi di bawahnya? Mungkin kita bilang gini ya, Bu Aisyah saya sudah lembut, tapi tuh anak masih songong tuh anak kecil ini ya, atau anak remaja. Ini ayat untuk anak kapan aja nih, usia berapa aja. Allah berkata dalam sambungan ayat itu adalah maka maafkan mereka dan mohonkan ampun baginya. Jadi ibu kalau ingin musyawarah sama anak ada 3 langkah. 1, minta lemah lembut ya Allah, saya mau lemah lembut ya Allah, saya mau bicara sama anakku ya Rabb. Terus maafkan mereka. Jadi ya Allah saya maafkan anakku ini ya Allah, fulan bin fulan ya Allah. Mohonkan ampun baginya, ya Allah ampuni dia ya Allah. Baru keempat, dan bermusyawarahlah pada mereka dalam satu urusan. Baru ajak musyawarah. Jadi gitu kalau kita mau tegur anak, apalagi anak batita yang otaknya masih lembut, ya disuruh lemah lembut, itu aja itu ayat ini bukan hanya buat anak-anak, kita buat suami terhadap suami begitu juga, terhadap tim kerja kita juga begitu. Ya, makanya kita lemah lembut. Sebelum kita ngomong sama anak balita itu kita bilang, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, mohon lemah lembut ya Allah. Kalau kita masih jengkel, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, dia pecahin pot bunga ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, anakku fulan bin fulan ya Allah. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Nah, baru ibu ajak musyawarah, panggil dia. Tak, ting tung, sayang gitu. Itu bisa kayak gitu loh nanti. Oke?
Jadi pakai Ali Imran ayat 159 dan itu diulang-ulang terus ya Bu ya. Insya Allah Ananda akan tumbuh menjadi anak yang soleh-soleha dan juga dia ya mengerti ya bahwa orang tuanya ini ternyata sayang, namun ada kalanya kita memberikan teguran-teguran lembut terhadap apa yang dia lakukan apabila dia khilaf. Oke? Ya, gitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Afri. Ya, ada. Suaranya hilang Mbak Afri. Halo teman-teman. Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya ya, Ibunda ya. Kita akan coba lanjutkan untuk tiga pertanyaan berikutnya. Ya, ini mohon maaf tidak ada namanya ya, dari Oppo begitu. Ibu Aisyah, bagaimana menyikapi sikap anak ya yang saat ini sudah balik dan saatnya balik tersebut sikapnya menjadi berubah. Yang tadinya dekat sekali dengan ibunya, jadi tidak ingin dekat dengan ibunya. Apakah ini karena pengaruh hormon yang sedang berubah? Atau bagaimana? Biasanya berapa lama kondisi ini berlangsung? Kalau di sini ada informasinya. Tidak ada informasinya, Ibu. Ya, baik. Jadi begini, Ayah Bunda, baik anak laki dan anak perempuan, pada saat dia sudah mulai pra-remaja, itu mulai sekitar nanti masuk 5 SD. 5 SD, 6 SD, ya. Karena ini kan sekarang pubertas itu lebih cepat ya dibanding zaman kita. Zaman kita tuh SMP baru pubertas. Okay? Nah, mereka karena ada perubahan hormonal di dalam otaknya dan di dalam tubuhnya, ya, yang perempuan menjadi sangat perempuan banget, yang laki-laki menjadi sangat laki-laki banget, ya, maka itu tadi dia akan terjadi perubahan perilaku dari anak-anak, kemudian pada saat dia sudah mulai pubertas, yang perempuan mulai menstruasi, yang laki-laki mulai mimpi basah. Ya, bahkan kadang 1 tahun sebelum menstruasi, misalnya itu anak menstruasinya kelas 6 SD, kelas 5 sudah mulai terjadi perubahan-perubahan hormonal. Apa? 1, perempuan perubahan hormonalnya adalah jadi sangat sensitif. Ya. Kedua, perempuan merasa bahwa ya saya kalau ditegur ya saya kesel banget. Itu mulai tuh kalau anak-anak lagi mens. Makanya pada anak perempuan yang sudah menstruasi, para ayah ibu ingin menasehati, lihat-lihat waktu siklus menstruasinya. Kalau dia mau mens 3 hari atau 4 hari mau mens, 2 hari apa 1 hari apalagi ya, pas mens hari pertama dan sampai hari keempat, itu adalah waktu yang kurang tepat kalau kita nasihat. Kenapa? Hormon estrogen progesteron dia sedang menurun, sehingga membuat kacau perasaannya, galau tak menentu. Ya. Jangankan anak-anak itu, ya kita aja yang sudah mulai ibu-ibu gitu dan masih produktif, masih mau mens, itu gemes banget itu. Walaupun udah sering rajin taklim, udah banyak belajar juga ilmunya, tapi tetap aja kalau mau mens ada perasaan nggak enak banget ya. Nah, untuk itu makanya kita harus punya catatan siklus menstruasi kalau ini anaknya perempuan. Dan kita hitung bagaimana cara mencatatnya. Yang dilingkari hari pertama saja, hari pertama mensnya dan hari berikutnya di bulan berikutnya tanggal berapa. Nanti kita hitung tuh. Oh, dia sekitar antara kalau mens itu 26 hari atau 28 hari. Ya. Dan kita cari masa suburnya. Di mana? Di tengah itu. Jadi kalau mens hari pertama dengan mens berikutnya 26 hari, berarti masa suburnya itu kira-kira di hari ke-13 setelah mens gitu. Ya. Jadi buat besoknya pas dia mens, Bunda, aku mens nih. Oh, hari pertama ya, Nak. Ya, sudah kita hitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu puncak-puncaknya anak perempuan cantik dan dia mau mendengar apa nasihat. Bu Aisyah masa cuma 1 hari aja? Sebetulnya hari ke-11, ke-12 sudah mulai bisa. Dan 3 hari setelah hari ke-13 juga bisa. Ada pokoknya 7 hari di masa subur itu. Jadi ayah bunda kalau ingin menegur anak perempuan dan ingin menasehati yang sudah mens ya, segera catat, ya lihat siklus mensnya, dan kalau mau nasihati pas lagi mau mens itu tunda saja. Ya, supaya anak perempuan kita ya merasa senang kalau dikasih arahan. Ya. Makanya sampaikan sama anak perempuan, Nak kalau kamu mens kasih tahu bunda ya, supaya nyatet. Oke. Anak laki bagaimana? Anak laki juga begitu. Karena dia mulai mimpi basah, ya, dan laki-laki juga mimpi basahnya nggak cuma 1 kali loh, bunda. Ya, kadang-kadang bunda nggak tahu ya. 2 minggu atau 3 minggu sekali. Kenapa? Itu testisnya, organ reproduksi yang namanya testis yang memproduksi sperma. Ada anak 2 minggu penuh, ada anak 3 minggu penuh.
Dan pada saat penuh itu biasanya dia keluarkan kalau dia belum menikah dengan cara mimpi. Ya, atau kadang nggak memimpi, pokoknya bangun tidur basah celananya. Itu berarti spermanya penuh. Nah, pada saat mau keluar itu biasanya 1 hari 2 hari itu, ya, itu laki-laki merasa jantan banget. Laki-laki banget. Kenapa? Testosteron tuh naik. Ya. Sehingga kadang ibunya ngomong, dia suaranya melengking. Ya, sayang, ya, sayang, iya apa sih? Gitu. Kadang gitu. Tapi setelah itu dia pun kaget, kenapa aku begini ya? Ya. Kenapa? Karena itu merasa dia laki-laki banget. Nah, yang penting kita orang tua paham, ini itu tadi Ibu juga tadi sudah bilang bahwa ini perubahan hormonal terhadap anak-anak ini, ya. Jadi sekali lagi mohon difahami, tinggal anak laki dan anak perempuan, oke? Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya Ibu ya. Ya, singkat saja ini dari Fitri. Nah, Mbak Fitri menanyakan tentang anak perempuan usia 12 tahun. Ya, bagaimana sih cara teknik memotivasi anak supaya lebih percaya diri? Ya, dari Mbak Fitri. Kemudian yang kedua dari Mbak Ira Munawaroh. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana sih karakter pria begitu ya. Nah, ini pengen tahu tipsnya. Bagaimana kalau kita memberitahu kepada ayah kita begitu. Ini ayah atau suami ya. Kepada ayah kita begitu ya. Jadi bagaimana? Apakah ketika sudah diberitahu apakah akan berubah begitu? Ya, baik. Mungkin 2 itu dulu silahkan. Ya, baik. Ya. Mbak Fitri, tadi saya sudah katakan anak perempuan 12 tahun bagaimana cara memotivasinya itu tadi. Ya, memberikan nasihat atau memberikan arahan itu pas masa subur. Jadi harus punya catatan siklus menstruasi. Ya. Nah, kenapa? Karena pada anak udah 12 tahun kan udah mens nih. Atau kalaupun dia belum mens itu sudah persiapan mens. Ya, nah makanya kita harus kerjasama sama anak itu. Nah, Bunda tahu ini nanti ada siklus menstruasi, siklus haid, itu perubahan hormonal. Nanti ya kamu ada masa-masa yang kamu nggak enak perasaannya. Itu bukan apa-apa, bukan karena kamu jelek, bukan karena kamu berperilaku buruk, bukan. Itu hormonal. Jadi kalau kamu ada perasaan tiba-tiba pengen kesel banget, nggak tahu kenapa, nggak ngenentu, itu barangkali mau mens. Makanya supaya kita bisa kerjasama, ayo kita catat yuk gitu. Ya, kenapa? Karena anak perempuan ini pada saat dia masa subur itu motivasinya tinggi. Mungkin dia sedang begini kalau lagi masa subur. Pokoknya aku harus dapat matematika 100. Itu pas dia mau ngomong pas masa subur. Ya, 1 minggu setelah itu atau 10 hari setelah itu dia bilang sama bundanya, Bunda, aku nggak usah sekolah, aku malas sekolah. Nah bundanya bingung lah, minggu lalu bilangnya katanya matematika mau 100, sekarang nggak mau sekolah. Nah bisa jadi itu pada saat motivasi itu turun itu mau mens, ya itu mau mens. Ya. Kenapa? Karena dia malu nggak mau sekolah. Kenapa? Jerawatan. Anak perempuan kan kalau mau mens jerawatan. Taunya jerawatan di hidung, malu lah dia. Makanya pahami, oh jangan-jangan mau mens. Oke nak, apa masalahmu? Ya, ini jerawat bunda. Oke, bunda ada obat jerawatnya ini pakai ya. Nggak usah juga mengiyakan apakah nanti kamu nggak usah sekolah atau enggak. Bantu solusi masalah yang dia nggak suka saat itu apa jerawat dan kasih obat jerawat. Maka para bunda yang punya anak sudah menstruasi siap-siap obat jerawat di rumah. Yang mulai yang mild atau yang sedang atau yang strong gitu ya. Karena itu yang kadang-kadang membuat anak perempuan males ke sekolah selain karena jerawat itu tadi hormon estrogen menurun. Karena yang bikin gembira perempuan itu hormon estrogen. Ya. Dan buat kita juga ibu-ibu yang sudah mulai 45 tahun ke atas, mulai siap-siap mau pramenopause, ya, 48, 50 apalagi, ya, itu tadi hormon estrogen menurun, maka kadang-kadang kita gundah gulana, resah gelisah, itu harus kasih tahu pasangan hidup, ya. Jadi kayak gitu. Kemudian kita bicara sama laki-laki gimana ya, Bu Aisyah? Ini ayah saya. Tergantung ibu mau apa dia. Mau ngasih sesuatu informasi atau mau menegur. Ingat, orang tua itu ya harus lembut kita mengatakan sesuatu. Ingat baik-baik. Walaupun dia salah. Ya. Otak orang sudah tua itu sama juga rentannya dengan otak anak-anak bawah 3 tahun itu. Mudah kita dengar suara kencang dia terbakar, kan kasihan. Ya. Maka itu tadi, kalau kita mau menyampaikan sesuatu pada seorang laki-laki, terutama ayah, ini khususnya umumnya laki-laki ya. Dan kalau itu kita mau serius, kita janjian waktunya. Dan tentukan berapa lama. Ayah,
aku nanti habis terawih jam 8 mau ngomong sebentar aja 15 menit ya. Gitu. Laki-laki paling senang kalau mau ada omongan serius, kita janjian waktu dan durasinya. Termasuk sama suami. Ya, kita mau bicara tentang uang sekolah anak-anak, itu mending janjian. Ya, nanti habis asar, misalnya gitu, kita ngomongnya misalnya subuh-subuh ya, habis asar hari ini misalnya ya, jam-jam 5-an, aku minta waktu 15 menit aja. Dan sampaikan berapa lama. Dan jangan bilang berjam-jam. Ayah, aku mau ketemu nanti pada asar 3 jam aja. Jangan begitu. Laki-laki panik kalau diajak bicara sama perempuan berjam-jam. Ya, laki-laki sering tersesat kalau diajak perempuan ngomong lama-lama. Makanya ya sampaikan, nanti mau ngomong habis terawih 15 menit aja ya. Setelah itu akan jadi lebih 30 menit ya nggak masalah, yang penting 15 menit. Ayah kita sudah siap. Ayah punten maaf sekali. Ya. Dan sampaikan pesan saya, artinya gini, ayah aku sedih banget kalau ayah ya pergi keluar nggak ada temennya. Jadi yang sedih aku, jadi bilang aku atau saya sedih banget ya kalau keluar ayah nggak ada temennya sendiri gitu. Bukan ayah selalu bikin aku sedih. Nah, itu keliru tuh. Itu namanya pesan menghujat itu. Ya, ayah selalu, itu ada kalimat selalu berarti dari lahir kita ayahnya bikin sedih. Ya. Atau ayah aku kesel deh kalau ayah lama-lama di luar ngobrol sama tetangga-tetangga ibu-ibu. Itu boleh ngomong gitu, cuman sampaikan pesan saya namanya. Jadi yang kesel saya gitu. Please ya ayah ya, aku takut malu dilihat orang. Jadi aku lagi, aku. Dan nggak usah lama-lama, please ya ayah ya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan ayah ngerti ya, insya Allah ya. Sudah. Selebihnya setelah itu sudah kirimkan doa. Tadi kan kita punya sinyal. Kirimin doa dong. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk ayahku. Ya, sebut namanya lengkap, Fulan bin Fulan, Al-Fatihah. Habis itu ya Allah angkat sedihnya ayahku, ya Allah angkat takutnya ayahku. Nah, itu kita doa di situ. Ya. Jadi kira-kira begitu, saya kembalikan lagi ya ke Mbak Alfri. Ya, baik, terima kasih Ibu Aisyah. Ini sebetulnya pertanyaan sebetulnya masih banyak nih Ibu. Tapi karena waktunya juga sudah menunjukkan 14 ini ya, lebih 45 menit, jadi kemungkinan kita tidak bisa lanjut untuk pertanyaan. Mohon maaf kepada rekan-rekan. Nah, nanti mungkin pertanyaan bisa di-drop melalui grup gitu ya, dan jika memungkinkan nanti untuk dijawab Ibunda Aisyah di lain kesempatan gitu ya. Mudah-mudahan terjawab, tapi kalaupun tidak ya kita maklum insya Allah. Nah, Ibu Aisyah, terakhir dari kami nih Ibu. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan tentang banyak hal karakteristik begitu ya, pria dan wanita. Saya ingin memberikan sedikit resume begitu ya, kepada teman-teman mungkin yang belum atau kehilangan momen gitu ya, ketika pas tadi Bunda Aisyah menjelaskan. Ya. Nah, ini video saya tidak bisa muncul ya. Oh gitu ya. Coba sebentar kita. Oleh host. Bantu di sini. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan suara saya jelas ya teman-teman ya. Ya baik. Baik. Sesungguhnya memang karena laki-laki dan perempuan ini memiliki karakter yang berbeda, jadi sama-sama saling memahami, karena yang namanya rumah tangga itu selalu belajar sampai akhir nanti. Gitu ya. Tidak ada orang yang betul-betul berilmu, karena berilmu itu masih terus harus belajar lagi. Ya. Mudah-mudahan dari materi Ibunda Aisyah hari ini bisa memperkaya kita bahwa memang karakter saya dan suami itu memang berbeda loh. Kalau dipaksakan satu sama lain tidak bisa, tapi dimengerti, dipahami begitu ya. Baik. Hati-hati juga dalam berbicara, rekan-rekan, karena setiap pesan yang kita sampaikan kepada anak kita, ini nanti akan masuk dan meresap melalui sistem saraf kita. Ya. Jadi, selalu afirmasi positif, selalu mengatakan hal-hal yang positif kepada anak kita dan suami kita. Begitu ya. Walaupun mungkin suami kita datar ekspresinya, ya sudah kita sampaikan saja, Masya Allah suami saya udah senyum loh, bagus loh senyumnya, gitu. Jadi dia terpancing untuk ikut senyum Mbak Ibu ya. Suamiku laki-laki banget gitu. Ya itu betul. Afirmasi positif terus supaya apa yang masuk dan meresap ke sistem saraf kita itu hal-hal yang positif. Kemudian, jika kita terlepas untuk berbicara buruk, tadi Ibu juga sampaikan, ada sistem jeda sebetulnya di sistem saraf kita, begitu ya. Jadi kalau kita sadar, tadi saya sudah mengatakan hal buruk, maka kedua, ketiganya harus dihentikan terlebih dahulu. Disadarkan bahwa itu sebetulnya tidak boleh. Ya, jadi mohon untuk kemudian ditimpa dengan hal yang positif.
supaya apa? Yang terjadi pun juga hal yang positif, bukan hal yang negatif. Nah, ada satu hal lagi nih Ibu, ada sebetulnya terapi yang tadi Ibu sampaikan begitu ya, terapi mengenai kondisi saat ini, ketika kita berbenturan dengan berbagai kondisi emosi begitu ya. Terapi yang paling mudah sebetulnya adalah mengafirmasi diri secara positif, bahwa sebetulnya bukan hanya kita loh yang mengalami kondisi atau hal yang tidak ideal saat ini, yang tidak menyenangkan untuk kita saat ini. Ya, itu informasi awal supaya emosi kita stabil terlebih dahulu. Setelah itu apa? Ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap kondisi yang tidak ideal ini. Dan berikutnya adalah istighfar. Supaya apa? Supaya hal-hal tersebut tidak jalan terus ke sistem saraf tubuh kita dan berganti dengan hal yang positif. Kurang lebih begitu ya, Ibu Aisyah ya, kalau boleh saya rangkum. Keren, Mbak Nah, Afri. closing statement nih dari Ibu Aisyah ya. Sebentar saja closing statement, silakan Ibu Aisyah untuk kita dengarkan bersama. Ya, baik. Mari kita jaga perasaan ya. Karena dengan kita menjaga perasaan, kalau perasaan kita positif, maka pikiran kita positif. Kalau perasaan dan pikiran kita positif, maka tindakan kita positif. Kalau tindakan kita sering-seringnya positif, maka kebiasaannya positif. Kalau kebiasaan positif sering selalu kita lakukan, maka menjadi karakter yang positif. Dan kalau kita karakter positif, maka nasib kita positif. Jadi kalau ada orang merasa nasibnya terpuruk, betulin perasaannya dulu. Sehingga nanti menjalan ke nasibnya. Ya, sekali lagi terima kasih, maaf lahir batin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Bunda untuk waktunya. Ya, semoga insya Allah lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di sini bahwa Dompet Duafa sampai hari ini masih membuka open donation begitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa langsung melihat di flyernya masing-masing yang pernah kita share, kemudian tinggal scan QR barcode yang ada di situ ya. Nah, teman-teman, sebetulnya untuk apa sih donasi yang masuk ke Dompet Duafa? Kita sebetulnya punya 2 program. Ya, yang pertama adalah program untuk COVID-19, ya. Kemudian yang kedua adalah program untuk Ramadan. Semoga kita masih bisa maksimal untuk hari-hari terakhir di Ramadan kita. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang insya Allah baik. Terima kasih, mohon maaf apabila saya sebagai moderator ada kesalahan, ya. Apabila ada kekurangan itu milik saya, apabila ada kelebihan insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.